Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan kita akan belajar tentang seni budaya kelas 9 bersama saya Pak Bari. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini kita akan membahas tentang seni rupa. Jadi sebelum saya lanjut ke materinya, biar kalian ingat lagi bahwa seni budaya itu terdiri dari seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah seni rupa. Oke, kita lanjut. Nah, di bab 1 ini kalian akan mempelajari tentang berkarya seni lukis. Jadi, alur pembelajarannya nanti kalian harus tahu dulu pengertiannya, temanya, alat bahan, dan juga tekniknya. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ada pengertian seni lukis. Seni lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensional, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensional adalah garis dan warna. Dan melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Nah, jadi kalau kalian suka melukis ya atau menggambar, itu berarti kalian mengekspresikan diri kalian dari yang melihat pemandangan atau melihat objek yang bagus dituangkan ke dalam lukisan atau gambar. Oke, yang selanjutnya aliran gaya lukisan. Nah, aliran gaya lukisan ada beberapa macam, yaitu representatif. Jadi pengertian representatif di sini adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Nah, di sini ada macam-macamnya, yaitu aliran naturalisme, yaitu berkaitan dengan alam ya. Terus ada realisme, berkaitan dengan kehidupan yang nyata. Dan ada romantisme. Romantisme di sini kejadian-kejadian kayak peristiwa bersejarah atau kejadian dahsyat gitu ya. Nah, lalu ada yang kedua deformatif. Nah, deformatif di sini adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Nah, aliran seni lukis yang tergolong dalam gaya deformatif ini antara lain ada ekspresionisme. Ini contohnya ya. Jadi pada dasarnya ini adalah wujud manusia tetapi disamar-samarkan. Nah, seperti itu ya. Nah, terus ada juga impresionisme. Itu yang menggambarkan sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Nah, jadi intinya kalau misalkan kalian lagi lihat pemandangan ya, saat itu juga kamu melukis ya, terus kamu buat, nah itu yang disebut dengan aliran impresionisme. Lalu ada surrealisme. Nah, surrealisme ini kehidupan yang nyata tetapi dilebih-lebihkan ya. Misalkan contoh kamu melukis gajah yang terbang seperti itu. Nah, gajah itu kan tidak bisa terbang, tapi kamu buatnya bisa terbang. Nah, itu yang disebutnya dengan surrealisme. Nah, lalu ada yang terakhir kubisme. Kubisme di sini yaitu bentuk gambar yang dasarnya itu adalah kubus atau persegi. Oke, dilanjut. Yang terakhir adalah non representatif, yaitu suatu bentuk yang sulit untuk dikenal atau bisa dikatakan lukisan abstrak ya, seperti itu. Oke, lalu ada tema seni rupa murni. Nah, di sini ada hubungan antara manusia dengan dirinya. Nah, artinya di sini hanya sebuah foto ya atau gambar manusia saja.
Jadi maksudnya gambar yang tidak ada orang lain, hanya satu orang saja. Seperti ini contohnya ya. Seperti di 1.8 potret diri karya Avandi. Nah, seperti ini. Terus hubungan antara manusia dengan manusia lain. Nah, maksudnya di sini hubungan manusia dengan manusia lain, misalkan contoh gambar adik kakak atau gambar ayah dan ibu dan lain sebagainya, ya. Hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Berarti contoh manusia sedang eh, bercocok tanam atau sedang memelihara hewan di peternakan dan lain sebagainya. Lalu ada yang keempat, hubungan antara manusia dengan benda. Nah, manusia dengan benda ini artinya manusia tersebut sedang membuat benda ya, misalkan piring, guci atau yang sebagainya ya. Lalu yang selanjutnya hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Nah, contohnya adalah suasana di pasar ya, atau suasana di tempat-tempat ibadah. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir ada hubungan antara manusia dengan alam khayal. Nah, jadi manusia ini maksudnya berkhayal atau berimajinasi seperti gambar 1.13 ini ya. Ada rumah, lalu di pintu rumahnya itu terdapat tangan yang keluar seperti itu ya. Nah, ini imajinasi ya, seperti itu. Lalu alat dan bahannya, kalian sudah pasti tahu pada dasarnya itu untuk menggambar harus mempunyai pensil ya. Ada pensil arang, ada pastel dan krayon, ada juga pena atau pulpen, ada tinta bak. Nah, tinta bak ini ada cat air dan ada cat minyak. Lalu ada kuas, pisau palet dan paletnya ya. Nah, ini alat-alat dan bahan dasar untuk kalian menggambar atau melukis. Lalu ada jenis lukisan ya. Ada 5 jenis lukisan ya, yaitu lukisan tempera, ada lukisan al fresco, ada lukisan al secco, ada mozaik, ada lukisan kaca ya. Ada lukisan cat minyak atau plakat, ada lukisan cat air atau akuarel, ada lukisan akrilik, ada juga lukisan batik. Nah, nanti kalian bisa kalian screenshot maksudnya ini ya, mulai dari sini ya. Di penjelasannya ada, silakan kalian screenshot, dan ini juga ada, silakan kalian screenshot ya, biar supaya kalian tahu. Lalu ada teknik berkarya seni melukis. Yang pertama, kalian harus memunculkan dulu gagasan untuk menggambarnya itu apa. Lalu persiapkan media berkarya atau bahan dan alatnya. Lalu kamu tentukan teknik yang mau dipakai itu apa. Misalkan akuarel atau plakat atau goresan ekspresif atau tebal dan bertekstur ataupun timbul ya. Nah, bisa seperti di bawah ini ya. Ini contoh-contoh teknik melukis. Oke, lalu ada membuat sketsa. Nah, ini wajib kamu harus buat sketsa itu biar kamu bisa menambahkan detail-detail pada saat kalian menggambar ya. Jadi sketsa ini gambaran awal yang nanti akan dijadikan sebuah lukisan. Lalu yang terakhir adalah mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Oke, nah itu udah pasti. Jadi bila ditambah warna itu lukisan akan bagus ya, akan lebih indah, akan lebih enak dilihatnya. Nah, tugas kalian adalah ya menjawab soal yang ada di pengetahuan ya. Nomor 1, tuliskan pengertian melukis. Tadi udah saya jelaskan.
Sebutkan tema-tema dalam berkarya seni rupa. Itu juga udah saya jelaskan. Nah, di nomor 3, perhatikan gambar berikut. Nih ya. Nah, ini silahkan di screenshot dulu, boleh. Ya. Terus yang nomor 4 tidak usah. Jadi hanya 1, 2, dan 3. Terus yang terakhir tugasnya adalah buatlah sebuah gambar ya. Ini jangan melukis dulu. Jadi buatlah sebuah gambar, tentukan sendiri temanya, media atau bahan yang digunakan. Jadi kamu menggambar itu menggambar tentang alam ya. Jadi ada 2 tugas, yaitu mengisi pengetahuan dari nomor 1 sampai 3 dan menggambar tentang alam ya. Menggambar tentang alam di buku gambar. Oke. Jadi ada 2 tugas. Kalau misalkan kamu kerjain salah satunya ya berarti nilainya setengahnya. Kalau kamu kerjain dua-duanya berarti kamu dapat nilai maksimal. Oke. Ya, semoga kalian paham. Materinya sampai di sini saja. Nanti ada lanjutannya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.